kagak sensi lu lihat gue. Nggak ada aku nengok. Udah jangan berantem. Kita harus tenang ini. Gimana bisa tenang, Jay? Amplop ini hilang, Jay. Udah tenang lah. Cari. Kalaupun amplop itu hilang, nggak kita yang disalahkan. Pasti dua orang itu disalahkan. Tenang kau. Kenapa, Ustaz? Klengak-klengok nungguin temennya. Mana Ustaz Solihin? Yang mau bawa uang teh? Bukan begitu. Bagaimana kalau kita memeriksa ulang laporan ya, dari awal, dari halaman 1 ya? Saya mah nggak mau. Saya udah bilang, saya mau ngecek ini semua kalau uangnya udah ada di tangan saya. Jadi saya jelas langsung kerjanya sekalian. Saya mah nggak suka ngedengar orang yang banyak alasan kayak begini. Oh gitu. Kenapa nggak bilang dari tadi ya? Jangan-jangan uangnya hilang ya? Dipakai belanja ya di mall. Enggak. Oh, bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Abdullah. Ini sisa uangnya sudah ada. Oh. Waalaikumsalam. Mas Abdullah. Ini sisa uangnya sudah ada. Oh. Jay, lu kenapa taruh duitnya di sini, Jay? Udah jangan banyak tanya kau dengan Ntar ya, gimana? Enggak, ayo, kamu. Loh tapi Ustadz Abdul Rashid dan Ustadz Solih menitipkan kepada saya biar lebih aman. ya maksud saya Sisa uang kan sudah ada. Laporan keuangan juga sudah diperbaiki. Saya permisi dulu. Masih banyak urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Abdullah. Waalaikumsalam. Ustadz Abdul Rashid yang terhormat. Tolong ceritakan sama saya kenapa ini uang jadi ada di Mas Abdullah. Berapa kali saya harus bilang kalau Ustadz di sini yang bertanggung jawab atau Ustadz yang harus megang semua tanggung jawabnya. Jangan ini mah bon-bon laporan keuangan ada di Jihan, uang ada di Mas Abdullah dititipin di perpustakaan. Astagfirullahaladzim. Kok amplopnya bisa sama Abdullah ya? Dan dia tahu kalau uang itu mau diserahin sama Musdalifah. Nih, barang lu gue packingin ya. Lu cabut dari sini dia. Nggak nemu tuh amplop daripada gue yang kena. Kita yang kena kagak. Gua mau. Pada kita ketahuan, Amsyong bikin malu. Lu kenapa diem? Udah nggak usah banyak pikir, cabut. Udah, yuk. Duitnya udah ketemu. Maksud lu apa nih? Lu jangan main-mainin gue nih. Abdullah tuh yang nemuin. Dia juga yang balikin ke Musdalifah. Gue bingung. Dia bisa dapat duitnya dari mana? Tapi kita selamat sih. Apa jangan-jangan Doski malingnya mana kita tahu? Kalau dia malingnya ngapain juga dibalikin? Semenjak kehadiran mereka, memang ada segi positifnya. Pesantren ini semakin dikenal. Orang-orang banyak yang teraniaya juga banyak yang tertolong. Tapi apa, Pak? Kesedihan besar pun masih ada. Semenjak sosok pemimpin pesantren ini sudah tidak ada lagi seperti Haji Mail. Beliau mendapat kecelakaan. Sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan. Dan karena itu, Ustadz Abdul Rashid yang berhak mendapat warisan. Ya. Semua aset pesantren ini apabila digunakan harus ada izin Ustadz Abdul Rashid.
Tapi tentunya untuk kepentingan Islam. Dan juga kepentingan pesantren ini. Terutama penghuninya. Kenapa? Mau ngindarin saya ya? Masih punya utang sama saya ya? Saya mau tanya, tugas menginventaris aset-aset pesantren sudah dikerjakan belum? Perihal investasi itu bukan wewenang kami berdua. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Bukan investasi, inventaris. Ngerti nggak, Ustaz? Investaris, Bray. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Astagfirullah. Subhanallah, ya Allah. Inventaris itu maksudnya ditulis dengan detail nih ya. Apa yang dimiliki oleh pesantren, lalu berapa harganya, 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, gitu maksudnya. Tuh, ngerti nggak lo? Gimana mau jadi pemimpin ini teh? Ustadz Abdul Rashid, ini ada buku-buku. Ustadz baca mungkin bisa membantu bagaimana cara memimpin pesantren. Mas Abdullah dengerin pembicaraan saya ya. Saya tidak berusaha mendengar, hanya terdengar. Berarti suara saya kekerasan ya. Tenang tawa. Ustadz, biar saya yang bicara. Maaf ya Mas Abdullah, kalau saya terlalu keras bicaranya. Abis kalau ketemu dengan Ustadz berdua ini, aduh, saya suka nggak bisa mengerem volume suara saya. Marah-marah terus. Maaf ya kalau berisik. Stop. Saya mengerti. Saya masih ada urusan. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dua-duanya masih pada di sini? Kamu masih di sini? Nggak dengar. Barusan dibilang apa sama Mas Abdullah? Baca supaya bisa jadi pemimpin pesantren yang baik. Tapi jangan di perpustakaan ya. Tempat lain aja. Aduh, tebal banget ya bukunya. Ngerti nggak lu? Ini bagi-bagi deh buat bantal. Aku baca segini. Ya, Waalaikumsalam. Aku tuh nggak ngerti sama kamu. Kamu kok bisa begitu banget sih sama Ustadz Solihin? Kalian kan saling cinta. Abisan gue sebel. Tau nggak, gue itu udah beliin kemeja buat dia, tapi sampai sekarang nggak pernah juga dipakai. Nggak ngehargain banget sih. Emang gitu sih kalau jatuh cinta. Karena cinta, terus berharap, ujung-ujungnya kecewa deh. Jadi siapa juga yang cinta? Gue ngasih itu karena kasihan. Oh, Apa? Barusan dengar ada yang ngasih baju. Ih, ya. Aturan ya. Aturan. Perempuan itu nggak pantas kalau ngasih-ngasih sama cowok. Nanti dibilang murahan. Ingat. Tante, tapi kalau ngasih itu kan lebih baik daripada meminta. Lebih terhormat. Yang terhormat itu kalau kita memberi kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak-anak terlantar, itu baru benar. Insya Allah pahalanya besar. Tapi kalau kita misalnya ngasih hanya untuk dipuji, kamu baik banget. Itu mah tidak terhormat. Yang ada tidak ikhlas itu mah. Siapa juga yang minta dipuji? Orang aku ikhlas kok. Ih, kenapa juga mukanya harus begitu ngomong sama tante? Biasa aja, kenapa? Orang mah tante ngasih tahu aja gimana aturan yang benar. astagfirullahaladzim, udah. Ini kenapa sih masalah kayak gini aja diributin? Tante, Zahra kan tidak merugikan Tante kalau dia mau ngasih siapa aja. Ya iya sih. Kamu juga. Tante Mus bener. Lebih baik tuh ngasih sama fakir. Ya udah iya, gue cari fakir dulu ya. Baru di bejaan. Dikasih tahu malah sewot. Ya gimana nggak sewot, Tante? Dikomentarin tanpa minta dikomentarin. Astagfirullahaladzim, Tante teh sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih lama hidup di dunia, Tante teh tahu banyak. Jadi kalau ada ajaran yang benar itu Tante sampaikan, itu mah wajib menyampaikan kebenaran.